Halo, Mas siapa ini? Ganti nama apa enggak ini? Pancet, Kang Ahmad. Hah? Kang Ahmad Ya, Pancet. lama kita sudah nggak ketemu kan? Iya, udah lama banget Siapa kayaknya. tahu dari saking lamanya nggak ketemu tiba-tiba jadi Mister atau apa gitu kan? Masih sama, karena kalau ganti nama pasti ini ya, ada jenang merah. Oh, oh iya ya, adat Jawa begitu ya. Ya, harus ada jenang merah kalau kita mau ganti nama. Ada selamatan gitu. Ya. Potong kambing. Potong kambing. Iya iya, jadi tetap saya panggil Mas Ahmad ya. Oke. Atau Kang Ahmad. Betul. Heeh. Kita sudah berapa lama nggak ketemu? Terakhir kita itu, zaman masih di ya, masih di PMB dulu ya. Oh iya, dulu masih di PMB. Kita pertama kenal kan di mana ya? Udah lama sebelum di PMB sebenarnya kan. Heeh. Pas waktu organisasi, kemudian apa namanya? Iya. Masuk ke PMB malah makin dekat lagi kan, Iya. karena jadi ini kan, jadi agen. Agen udah Jadi agen udah dari 2013 ya. Sampean di PMB berapa? Dari 2000 berapa kan? saya masuk PMB itu 2015 sampai 17 mungkin ya. Sampai 17. Dari 18. 2015 Dari 2015. Pokoknya sampai 3 tahunan lah, 3 tahun lebih. Sedikit gitu. lama. Mm-mm. Lama berarti ya. Mm. Saya jadi agent itu dari 2013 sampai terakhir ya itu pas Kabu Busri. pindah itu. Pas Kapusri pindah Lama itu ya. banget. Mm-mm. Ah. Itu terakhir ya, gejolak itulah yang membuat ini kan. Ya, sebelum itu sih saya udah lulus duluan dari situ. Udah diterima duluan di Jakarta pada waktu itu kan. Iya. Sekarang kerja di mana? Tetap di perusahaan yang lama karena kan ada cabang di Malang, jadinya pindah ke Malang gitu. Oh, pindah ke Malang. Dulu Dulu kayaknya Nata ini apa namanya kayak pembuatan website itu tetap sampai sekarang. Oh iya, kalau misalnya untuk pembuatan website itu tetap sampai sekarang. CV Maulana, iya. Supply robotik sama website. Terakhir kemarin baru dari Jakarta juga ngerjain ini nih, website juga. Oh, tetap jalan berarti itu ya. Tetap jalan kalau itu. Sama kadang kan juga banyak teman-teman juga yang pesen biasa anak-anak nakal ya. Yang dulu saya sempat nanya-nanya itu mau buat website juga kan. Mas. Oh, itu. Yang mau buat apa namanya ya? Semacam media online itu dulu. Iya kan saya sempat tanya itu buat ke perusahaan personal atau gimana gitu. Iya, sempat dulu kita. Cuman ya kayaknya kurang pas ya akhirnya batal ini. Karena pasti budgetnya tinggi. Iya. Budgetnya tinggi. Iya. Terus selain kerja, sibukannya apa sekarang? Sibukannya ya bikin konten gitu. Jadi YouTuber juga Iya. berarti ya? Langsung aja di subscribe ya guys di Ahmad Rohman channel. Iya. Sekalian Sekalian promosi juga. di subscribe ya. Di subrek. Di subscribe. Oh, sekarang juga jadi ini. Ya, itu fokus atau gimana? Apa namanya? Fokus di YouTube toh buat konten atau ada usaha-usaha lain yang gini, sebenarnya sebelum sebelum ke YouTube nih ya. Sebelum ke YouTube itu banyak usaha yang dilakukan gitu kan. boleh ceritain ini dong. Oke, sekalian endorse. Oke, jadi kalau misalnya kita itu kemarin kan habis dari Jakarta kan nganggur juga, ngapain ya gitu, pulang kerja tidur, besok kerja lagi, pulang kerja tidur, besok kerja lagi, kayak gimana, nggak ada, kayak stuck gitu di situ doang kan, jadinya gimana ya, males gitu kan. Nggak ada peningkatan. Namanya kan kalau kita mau usaha ya berarti kita harus berjalan gitu. Kalau usaha nggak berjalan ya gimana ya? Kalau katanya orang itu gimana ya, fasoro mongko dadi, orang gelem soro nggak gelem dadi. Jadi gitu, apa namanya, jadinya habis dari Jakarta kemarin sebelum pulang sih masih di Jogja pada saat itu bikin warung kampung ya. Warung kampung itu yang namain sebenarnya orang tua. Warung kampung cabang 1 dulu itu di berarti banyak cabang ini kalau masih cabang 1. Ada 4 cabang. Wow. Warung kampung ada 4 cabang. 4 cabang. Kemudian setelah bikin usaha warung kampung cabang 1 kan itu masih dipegang sama orang tua sebenarnya kan. Pas waktu masih dipegang sama orang tua, saya pulang itu saya nganggur gitu kan, ngapain pulang kerja
masih saya anggap saya itu nganggur ya. Walaupun udah kerja tapi tetap nganggur. Masih ada jeda waktu yang masih ada jeda waktu yang ini ya, apa namanya? Yang banyak begitu ya. Yang banyak. Sehingga ya udahlah gitu, kita apa namanya? Bikin usaha warung kampung lagi gitu kan. Cabang 2, cabang 3 gitu kan. Ketika cabang 3 itu udah mulai ngerekrut ini ya, ngerekrut karyawan. Ngerekrut karyawan. Kemudian alhamdulillah berjalan lancar juga. Kemudian setelah itu pembukaan ya, untuk peresmiannya saya ngundang ini kok, seluruh Civitas Akademika Kanjuruhan, tapi yang dari FTI ya. Yang dari kalau yang lain kadang nggak kenal gitu soalnya. Jadi wakil dekan itu, kemudian dekan apa namanya, kaprodi dan dosen semuanya. Cabang 3, kemudian cabang 4 juga kita mengundang juga. Kemarin sempat ikut UMKM yang diadakan sama Bu Eris sama Pak Alex itu. UMKM yang kemarin itu. Akhirnya mereka main survei-survei ke lokasi, ya udah kita jalanin gitu. Udah lama itu, udah cabang 4 kita bikin usaha lagi gitu. Masih nganggur gitu. Kok nganggur lagi sih? Ngapain ya gitu. Akhirnya bikin lagi namanya Mebel. Kampung Mebel. Semua usahanya saya berbasis kampung. Jadi memang ada nama terselubung atau bagaimana ya? Karena saya dari kampung. Gitu ya. Jadi Kampung Mebel itu di Arjulangun. Jadi kalau kemarin itu juga ada ini ya. Jadi ayahnya temen gitu kan. Ayahnya temen itu ngelihat saya usaha. Kemudian gimana Mas kalau Mas bikin mebel gitu? Saya nggak ngerti mebel nih Pak. Gitu gimana? Diajarin. Nanti belinya di sini. Kemudian kasarnya finishing dan orang dan sebagainya. Ya udah deh saya bikin mebel. Budgetnya sekian ya Pak gitu. Ya udah gitu. Udah bikin mebel. Kampung Mebel akhirnya yang itu sudah buat sendiri, produksi sendiri atau masih ngambil? Ada beberapa yang produksi sendiri, ada yang kita beli bahan mentah ya. Bahan mentah kemudian kita finishing sendiri. Kayak ini, kursi-kursi yang ada di warung kampung kebanyakan itu kita bikin sendiri. Jadi kursi di kafe gitu kan. Iya. Jadi teman-teman kalau mau mampir tapi boleh. Ini di sini dia. Ditampilkan ada itu nanti kursi-kursi semuanya, meja kursi desainnya juga dari ini sih, dari Kampung Mebel semua. Kemudian baju-baju termasuk ini kaos iwak pindang. Kita ada komunitas sendiri gitu kan. Sudah ini apa namanya? Bikin komunitas sendiri. Sudah ada komunitas sendiri untuk yang konveksi berarti dia. Konveksi juga ada. Konveksi terakhir kemarin itu yang ngerjakan banyaknya ini Pak Alex. Yang ngerjakan ini jaket S3-nya di UTM, Universitas Teknik Malaka Malaysia ya kayaknya. Wih, keren. Berarti pengirim ke sana? Iya, pengirimannya ke sana juga kemarin. Terakhir kemarin itu sama Pak Alex. Tapi nggak jadi akhirnya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa deh gitu. Kita pindah lagi ke yang lain gitu. Ke Taiwan akhirnya. Kebetulan ada kebetulan ada kakaknya teman saya itu yang kerja di Taiwan di Canon ya, yang kamera DSLR itu biasanya. Punya dia teman sejak SD atau sejak di kampus atau teman ketemu? Ya teman kita nongkrong gitu kan. Kemudian teman kita nongkrong, kemudian dia cerita kalau kakaknya kerja di sana, kemudian kita kenalan, ya udah kita bikin apa namanya? Dia mau bikin baju, kemudian ya udah diserahkan ke saya kirim ke sana gitu kan, karena mungkin di Indonesia lebih murah ya daripada di Taiwan. Betul, jelas karena di sini RP bos. Bukan US. Jadi lebih murah di sini. RP itu masih murah aja. Nah itu udah selesai sama. Terakhir kemarin sempat ngisi di ini juga saya, di mana, di kampus itu yang pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis di era pandemi kemarin tuh sempat ngisi di UB juga, di kampus 2 kali saya ngisi. Ngisi 2 kali. Keren ya. Iya biasa sebenarnya. Pengalamannya sudah dari segi usaha, bisnis sampai sudah berapa cabang ini sekarang ya. Mebel juga ada ini. Sepertinya saya juga perlu belajar kayak sama ini. Sama aja gitu sebenarnya ya, semuanya belajar. Tapi kan kemarin itu memang kenapa berani buka cabang banyak itu karena ada yang ngajarin.
Salah satunya itu Punya mentor berarti. iya ada mentor. Oh. Mentornya saya itu Mas Edo yang punya Altara. Yang punya Altara itu. Kan yang punya ini Fauzatama Jamaah itu ya umroh itu. Oh, Fauzatama. Tahu. Ya, Fauzatama itu kan yang jual kayak apa namanya? Baju-baju muslim itu baju ya? muslim juga Oh. termasuk KPIH juga di sana. Yang saya tahu juga tokonya itu. Ah, Daerah ini ya, apa namanya? Ya sebelah alun-alun apa ya? betul. Alun-alun ya. Alun-alun juga. Nah itu yang punya Fauzatama itu ya juga yang punya Altara juga gitu. Oh. Yang toko baju muslim besar itu di mana? Pasar besar ya kalau di Malang ya. Nah, itu akhirnya ya dikasih tahu sebelum kita mau mulai berbisnis kita harus ada yang namanya apa namanya BMC ya. Saya kan orang teknik. Benar lah. Sampean ini kan orang teknik ya, orang teknik. Tetapi kok kayaknya dari segi pengalaman itu kok rata-rata kayak jurusan ekonomi sampean ini. Betul sekali. Nah, karena ilmu bisnis itu sebenarnya kan kita nggak dapat ya. Walaupun BMC sendiri terkadang di manajemen saya tanya ke teman-teman yang lulusan manajemen karena kemarin karyawannya saya juga ada yang dari manajemen. Saya tanya iya. BMC tahu nggak gitu BMC? Wah, apa itu Mas BMC? Nggak tahu gitu. Padahal BMC itu kan penting banget sebelum kita mengelola bisnis ya. bisnisnya. BMC itu bisnis model kanvasnya kita gitu kan. Kita tahu arahnya tujuan kita kemana. Pasarnya kita nanti itu kemana juga gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita nggak tahu pasar gitu kan, bisnis kita nanti malah anjlok. Salah satunya kalau dulu itu selalu dikasih contoh ini jam Rolex ya kan. Oh ya, jam Rolex. Jam Rolex itu kan mahal tuh ya. Mahal betul itu. Nah, kan miliaran gitu. Tapi sampai sekarang pabriknya nggak bangkrut. Iya. Kenapa? Karena mereka tahu yang namanya pasar gitu kan. Mereka tahu yang namanya pasar. Pada saat itu akhirnya juga apa namanya mulai belajar berbisnis gitu. Oh iya. Terus kenapa ngambil teknik sampean kalau seneng di bidang ekonomi lah begitu kan? Oh sebenarnya dulu sukanya teknik gitu kan. Iya, maksudnya kan dari cerita pengalaman ini kan usaha terus kan. Tetapi di anunya ngambil teknik. Secara memang ada sesuatu yang menjadi target di teknik atau teknik itu hobi. Oh, hobi. Oh iya. Saya sempat ini kan kemarin pas waktu lulus wisuda juga kan ada tuh yang di koran tuh. Nanti ada deh, cek di Instagram ya guys. Oh, iya. Nanti ada. Apa? 2014 itu yang masalah robot. Kemudian robot. 2017 kemarin yang pas saya lulus itu yang ini pembuatan apa namanya pelacak kandungan tanah itu. Aplikasi pelacak kandungan tanah. Oh iya. Itu ada tuh di 2017 di Surya, Times Indonesia, semuanya ada. Jadi kalau teknik itu sebenarnya hobi ya kan. Hobi, kemudian seru juga ternyata teknik itu seru. Saya kerjanya juga di teknik juga. Nah, kan gitu ya. Bukan di teknis itu, tempatnya di IT-nya. Nanti teknisi beda ya. Nah, pada saat ya udah gitu. Kemudian tapi bisnis itu sekarang menjadi hobi yang kedua gitu kan ya. Katanya itu gini. Kalian itu kalau punya hobi, seharusnya hobi kalian itu bisa menjadi usaha kalian gitu. Katanya. Jadi kalau kita ya, itu kalau nggak hobi, jalaninya itu gimana ya? Malas kayak terpaksa begitu. Nah, terpaksa. Tapi kalau hobi ini walaupun nggak dibeli sama orang ya karena kita hobi ya senang aja. Tetapi kalau bisa mendapatkan keuntungan kenapa tidak? Gitu. Karena gini juga apa namanya? Kalau suatu pekerjaan itu tidak didasari dengan ini ya. Hobi atau kesukaan. Itu nggak akan menunjang jenjang karir kita. Jadi gitu. fashion dulu yang pertama ya. Yang pertama kita harus suka dulu. Suka dulu memang. Karena ada yang namanya jenjang karir. Jenjang karir itu didapat ketika kita suka pada pekerjaan tersebut. Betul. Kalau kita nggak punya, kalau misalnya kita nggak suka dengan pekerjaan tersebut, kita nggak akan punya jenjang karir gitu. Betul. Malah malas ngerjakan ya apa-apa itu jadi gimana ya? Kayak setengah hati gitu. Nggak boleh setengah hati itu harus. Apalagi kalau dalam dunia bisnis ini kalau setengah hati jalaninnya itu pasti susah suksesnya. Iya, kalau dulu itu pernah kan sebelum masuk ke ini ya. Sebelum masuk ke dunia bisnis waktu masih kuliah dulu ya, itu masih semester berapa ya? Semester 4. Itu saya ngerjain ini aplikasinya punya Badan Narkotika Nasional. Yang di Jalan Ijen. Nah, kemudian ya udah habis ngerjain itu, kemudian dapat duit.
Akhirnya duitnya dapat. Saya itu dapat mulai berpikir, oh iya ternyata dapat duit ya kayak gini doang. Boleh juga nih kita. Saya kan juga punya usaha, Bro. Websitenya kita ini Wah, bantulah. boleh lah nanti ya. Bisa dihitung masih segini nanti ya, tolong ya. Langsung. Iya, ya kan? Bisa dibantu. Nanti bisa di itu ya Mas Rizky ya. Diagendakan gitu. Jadi kalau saya itu kebetulan ya setiap kali usaha itu mesti ada teman gitu, ada teman. Kalau nggak ada teman itu sulit soalnya. Susah memang, Bro. Susah banget. Iya, memang susah, agak susah memang kalau nggak punya teman. Apalagi apa namanya ya? Kalau hanya sendiri itu pemikiran dan ide ya hanya terbatas pengetahuan kita. Tapi kalau banyak orang itu banyak ide. Itu pun kalau bikin usaha saya selalu nekat gitu juga. Jadi modalnya ada modal nggak? Ada sekian gitu. Coba dikalkulasi dulu gitu, dikalkulasi, dihitung, pas, jalankan gitu. Benar-benar nekat banget gitu kalau bikin usaha. Makanya ada yang namanya nekat shop gitu ya Mas. Iya. Oh ya. Terus dari kesibukan sampean ini kok masih apa namanya? Sempat-sempatnya bikin konten begitu itu. Tadi udah disebutkan di awal sebenarnya ya. Bikin konten itu adalah kesibukan setelah usaha-usaha kemarin itu ya. Yang usaha-usaha kemarin itu udah ditutup gitu kan. Udah tutup semua kemarin itu. Ada beberapa yang buka doang gitu kan. Yang buka tapi kebanyakan tutup gitu kan. Karena masalah pandemi gitu kan. Karena pas waktu bikin kafe itu ada yang sewa gitu kan. Tanahnya ada yang sewa, bangunannya ada yang sewa. Udah habis banyak untuk mulai desain bangunan outdoor dan indoor gitu kan. Kan kafenya ada outdoor, ada indoor. Kemudian ada karyawannya juga. Listrik, air, wifi, semuanya harus bayar gitu. Jadi terus berjalan selama ini ya. Terus berjalan selama lebih sih. Berapa tahun? Udah 2 tahun 3 tahunan lah ya. Udah 3 tahun lebih untuk kafenya. Itu semua di kabupaten? Di Kelayatan ada, Kelayatan Gang 3, Warung Kampung. Kemudian di Ngadang sini ada, di Kepanjen. Sama di Pakai Saji. Jadi 2 di kota, 2 lagi di kabupaten gitu. Ya konsepnya bikin warung itu apa namanya? Buat deketin temen gitu sebenarnya kan. Kalau saya bikin warungnya yang jauh kadang nggak punya konsep, takut pasarnya saya kalah gitu. Nah, ketika udah berjalan udah lama banget, pokoknya ada masalah, semuanya ada masalah juga. Masalah apalagi ada corona banget itu ya. Aduh itu benar-benar ruwet kalau bicara itu. Itu sampai rugi akhirnya. Ketika rugi itu kemarin tuh sampai rugi berapa ya, sekitar disensor ya. Nanti disensor ya. Oh ya, ini yang terakhir ini Bro. Terus pasangan hidup dari sekian pengalaman sampai sekarang kok masih belum nongol kayaknya. Ada, gitu kan. Maksudnya belum dipublikasikan, belum pernah melihat di gitu. media sosial atau apa barengan. Saya masih belum pernah ini. Mas Hendy ya nggak mengikutin saya. Karena sebenarnya ada juga di mana, di IG pernah, kemudian di status juga pernah. Kemudian di YouTube yang terakhir ada kok, di YouTube yang ada juga gitu. Tapi udah ngomong sama orang tuanya, udah ngomong sama itu, kemudian nggak jadi. Iya, sayang kan gitu kan. Aduh, sudah sampai segitu jauhnya kemudian nggak jadi gitu. Kandas ya. Jadi gimana ya, sakit gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang akhirnya lebih fokus ke usaha, tepatnya di YouTube ya Mas ya. Nah, karena kalau misalnya kita usaha yang yang berbau bisnis lagi itu saya kayaknya masih berhenti dulu. Karena kemarin itu habis rugi banyak kan. 170 juta. Saya juga begitu Bro. Dari usaha ya, dari terbawah. Kalau saya nggak langsung tinggi, dari jualan koran. Saya juga pernah jualan koran. Oh gitu ya. Koran, kemudian kerupuk kepeng. Setelah itu jualan, pokoknya banyak sudah. Yang terakhir ini kayaknya. Terakhir akhirnya saya berkomitmen untuk
apa namanya untuk tidak jadi apa namanya PNS lah begitu kan. Nah betul, saya Kayaknya juga nggak suka jadi PNS. kita berdua sama ya istri lah, Heeh. istri berkomitmen untuk tidak jadi PNS. Ya kita tata usaha yang sudah kita jalankan, makanya ya nanti ya dibantulah bro untuk Wah, pembuatan siap. website. Sebenarnya usaha juga sih itu juga ini ya, apa namanya? Saya tuh ngelihatnya itu kan dulu itu kan saya sulit banget ya untuk usaha sebenarnya. Ya mau sekolah aja dulu itu sulit banget guys gitu. Jadi mau sekolah itu sulit. Mau sekolah SMA itu padahal nggak punya duit gitu malah. Iya orang tua nggak punya duit ketika mau mau sekolah SMA itu orang tua nggak punya duit. Akhirnya ya udah Bismillah. Kemudian ada teman saya ngasih duit gitu buat pendaftaran doang. Akhirnya daftar dapat dana bos. Sekolah sampai lanjut, mau kuliah juga susah banget gitu, nggak bisa kuliah gitu kan. Akhirnya kuliah juga itu memaksakan diri ya kan, kerja dan lain sebagainya. Kalau kita teknik itu kan harus punya komputer ya, punya laptop ya. Betul. Saya itu selama 2 tahun itu nggak pegang komputer, nggak pegang laptop sama sekali. Laptop ya. Ya hanya belajar di lab komputer kemudian, tapi alhamdulillah kalau untuk pelajaran Saya sampai lulus nggak pernah punya laptop itu. Ya, aduh, cuman pakai punya teman itu. Tapi kan kalau manajemen mungkin bisa ya. Ya, nggak terlalu butuh kan. Tapi kalau teknik memang setiap hari makanannya memang ya itu laptop kebutuhan. Apalagi dioprek, gak mungkin dong pinjam punyanya temen untuk diinstal. Gak mungkin kan, tak install ya gitu aja ya, atau ada yang mau diinikan lagi? Udah sih sebenarnya udah ada nanti yang mau disampaikan begitu apa ya ya itu coba kalau teman-teman sih usaha apa namanya, kalau mau berbisnis harus lihat dulu ya BMC-nya apa namanya, disusun dulu anggarannya, kemudian pasarnya. Kemudian kalau misalnya kita mau sekolah ya sekolah yang benar gitu kan. Betul. Ya kan. Kemudian jangan lupa subscribe. Oh ya, bantu ya. Beliau apa namanya, Mas Ahmad ini atau Kang Ahmad ya. Kang Ahmad itu punya channel juga. Apa namanya? Ahmad Rohman. Ahmad Rohman. Jadi dibantu untuk di subscribe ya. Pak, dan terus ikuti konten-kontennya, tentunya juga menarik ya. Ini kalau saya sih lebih ngejar ke ini ya, ke endorse ya, kalau apa namanya YouTube. Ini udah yang ke berapa Mas ya? Ke-9 ya. 9 kali endorse. Jadi iya. kalau bikin konten berarti endorse. Kalau nggak bikin konten berarti tapi kalau kontennya biasa-biasa kita nggak perlu endorse lah itu. Tapi kalau main ke promo kemarin endorse kita kan dapat ya. Endorse dapat. Kemudian ke restoran mana endorse. Gitu terus. Enak juga begitu. Iya. Kan makanya buat sampingan juga buat bikin hobi juga kan gitu kan. Oke. Mas Ahmad, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Uka Channel. Semoga apa yang menjadi kesibukan dan usaha Mas Ahmad juga sukses. Begitu pula juga dengan kita. Oke, itu saja ya. Tunggu konten berikutnya dari Uka Channel. Terima kasih.